Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pengawas dimanapun Anda berada, alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus sholihat. Para hadirin yang berbahagia, hari ini saya sebagai koordinator divisi sumber daya manusia Diklat Bawaslu Kabupaten Sumbawa akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan internalisasi nilai kejujuran, keterbukaan, keadilan dalam ibadah puasa. Kalau kita berbicara terkait dengan Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang 7 tahun 2017, ada asas pemilu yaitu adil, jujur, umum, terbuka. Maka dalam kita melaksanakan ibadah saum ini, agar predikat takwa itu dapat kita capai, tentu kita harus melaksanakan puasa ini dengan jujur, dengan rahasia, dengan baik. Agar apa? Agar puasa kita itu punya value di hadapan Allah. Begitu pula ketika kita ingin melaksanakan proses-proses pengawasan dengan baik, maka tentu kita bersandar pada undang-undang sebagai kitab suci kita di dalam berpemilu. Selain Undang-Undang 7 tahun 2017 sebagai kerangka umum dalam kita melaksanakan tugas, tentu ada peraturan Bawaslu yang kemudian kita jadikan sebagai pijakan. Nah, ini adalah nilai-nilai luhur yang harus kita tekankan dengan baik. Agar apa? Agar proses pengawasan kita betul-betul akuntabel, betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Nah, begitu pula kalau kita kembalikan nilai-nilai itu, asas-asas pemilu itu dalam kerangka kita melaksanakan ibadah puasa ini, maka Allah itu menuntut kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik. Ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan agar nilai puasa kita endingnya nanti sesuai dengan akhir daripada surah Al-Baqarah ayat 183 itu, menjadi orang-orang yang bertakwa itu. Maka kita harus perhatikan apakah kita dalam melaksanakan ibadah puasa itu kita jujur, tidak pernah bohong, misalnya kita mungkin di hadapan orang kita pura-pura puasa, tetapi di balik itu kita tidak berpuasa. Nah, kemudian kita bertanggung jawab dalam konteks apa? Jadi ibadah ini harus kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan jujur, agar apa? Agar kita mendapat hikmahnya, mendapat imbalannya dari Allah. Nah, inilah esensi yang harus kita bisa tarik, internalisasikan nilai-nilai puasa dalam proses pengawasan kita ke depan. Para sahabat dimanapun Anda berada, tidak akan mungkin tercapai tujuan kita untuk kita tegakkan nilai-nilai suci demokrasi itu dengan baik ketika kejujuran tidak ada, ketika rasa tanggung jawab kita dalam melaksanakan tugas tidak ada. Maka puasa itu mengajarkan kita untuk jujur bertanggung jawab. Ibadah puasa itu mengajarkan kita untuk bagaimana memaksimalkan seluruh potensi kita, baik itu potensi fisik kita, potensi batin kita, untuk kita optimalkan dalam beribadah ini. Agar apa? Agar puasa kita, ibadah puasa kita tidak sia-sia. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan.
kita sebagai penyelenggara negara tentu kita harus belajar dari nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah puasa ini, hikmah-hikmah yang ada di dalam ibadah puasa ini. Karena apa? Ketika kita tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi amanah, yaitu dengan baik, dengan jujur, maka pertanggungjawabannya itu kita akan berhadapan dengan Allah kelak. Karena kita disumpah atas nama Allah, maka tentu ya konsekuensi logisnya adalah dengan kita bekerja maksimal, bekerja dengan baik, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Sahabat, dimanapun Anda berada, perlu kita kembali memahami tugas fungsi kewenangan kita, baik itu sebagai pengawas pemilu, sebagai hamba Allah. Ketika kita dilahirkan ke dunia ini, maka kita menjadi khalifatul fil ardh. Tugas apa? Tugas kita yaitu memelihara, menjaga ya seluruh apa yang menjadi kewenangan, tugas dan tanggung jawab kita. Nah, ini di akhir Ramadan ya, kita berharap bahwa kita semua pengawas pemilu dimanapun Anda berada, kita tetap sehat, kita dapat menjadi orang-orang muttaqin ya, memaksimalkan 10 hari Ramadan ini dengan baik ya, melaksanakan, menambah nilai-nilai kualitas ibadah kita ya, dengan cara terus kita menjaga ibadah kita, sholat kita, puasa kita, baca Al-Quran kita, tilawah kita, sodakoh kita. Karena apa? Karena amalan-amalan itulah yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.